Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, di edisi kali ini saya ingin mengupas pernyataan yang ada di judul. Ya mungkin ini juga pernah mampir atau di benak Bunda semuanya ya. Memangnya semua suami peselingkuh itu bisa disadarkan gak sih? Kok saya lihat di story sosmednya Bunda Ayu ini banyak sekali istri-istri yang memberi kesaksian suaminya berhenti selingkuh. Ya mungkin sahabat Bunda bertanya seperti itu ya. Nah, kalau ditanya apakah semua suami peselingkuh itu bisa disadarkan, maka jawaban saya, tidak semua suami peselingkuh itu bisa disadarkan. Iya, ini jawabannya Bun. Jadi dari pengalaman saya bertahun-tahun menangani masalah rumah tangga klien saya simpulkan bahwa tidak semua suami peselingkuh itu bisa disadarkan. Ya sebagiannya bisa disadarkan. Ya, tidak lama setelah si istri ini mengikuti ikhtiar dan bimbingan bersama saya. Nah, yang sebagiannya lagi pada akhirnya suami di sini tidak bisa mengubah tabiat selingkuhnya. Mau sehebat apapun istri berusaha mati-matian, si suami ini tetap nggak ada kesadaran sama sekali. Nah, lantas pertanyaannya nih, mengapa ada suami yang mau sadar dan ada yang benar-benar nggak mau sadar? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, salah satunya adalah soal hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda tentu ingat ya, kisah Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Thalib. Ya, paman Abu Thalib ini seumur hidupnya digunakan untuk membela Rasulullah. Apapun dia lakukan demi melindungi keponakannya dari serangan kaum kafir Quraisy. Tapi hingga saat ajalnya tiba, Abu Thalib tidak mau beriman sama sekali dan meninggal dalam kondisi tidak beriman. Ya, Rasulullah sangat sedih waktu itu. Dan di momen ini Allah menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak sanggup memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Akan tetapi, Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Ya, Bunda bisa bayangkan ya, seorang Rasulullah, seorang Nabi, dan Rasul terbaik, termulia, dan tersuci pun itu tidak bisa mengatur agar hidayah itu hadir kepada pamannya tercinta. Jadi bisa dibilang bahwa hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Jadi ada faktor campur tangan Allah di sini. Lantas, apakah itu berlaku juga untuk ikhtiar kita menyadarkan suami-suami yang selingkuh? Ya, tentu saja Bun. Memang ada klien-klien saya yang suaminya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jumlahnya juga tidak sedikit ya. Buat Bunda yang mengikuti bimbingan saya dan akhirnya Allah ijabah hajat Bunda, selamat ya. Semoga nikmat ini bisa membuat kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Tapi ada juga sahabat kita yang hingga saat ini masih dalam proses berikhtiar. Nah, buat para sahabat Bunda yang saat ini sedang berikhtiar dan sampai saat ini suami belum juga ada tanda-tanda diberi hidayah oleh Allah, jangan berkecil hati Bun. Karena bisa jadi ada hikmah tersembunyi yang Allah titipkan lewat ujian-ujian yang Bunda emban hari ini. Ya, bisa jadi memang belum waktunya untuk Allah berikan kabar gembira untuk Bunda. Nah, karena bisa jadi Allah itu ingin Bunda menjadi hamba yang jauh lebih baik, lebih tegar, ya, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Atau bisa jadi Allah tahu bahwa kalau kita diberikan hasil yang kita harapkan sekarang juga, nah ini bisa jadi kita lupa sama Allah. Dan karena Allah sayang sama kita, maka Allah masih mengharuskan kita menempuh proses tersebut. Atau bisa jadi nih Bun, kemungkinan yang ketiga nih, suami memang ya bukan jodoh Bunda. Karena ada juga klien saya yang saya bimbing setelah istikharah beberapa kali dan setelah menimbang beberapa, ternyata ya keputusan terbaiknya adalah berpisah dari suaminya. Dan ya setelah dijalani, ternyata ya hidup sendiri tanpa suami rasanya lebih nikmat dan lebih membahagiakan daripada hidup bersama suami yang toksik. Ya sahabat Bunda, apapun hasil akhir dari ikhtiar yang Bunda jalani, ingat ya satu hal, kita bisa saja kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Ya, kita mungkin saja kehilangan suami kita,
Ya, kita bisa saja kehilangan keutuhan rumah tangga kita. Tapi apapun yang hilang dari kita, pastikan kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin kehilangan suami, tapi ketika kita terus berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, ya kita akan merasa dekat sama Allah. Maka sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Justru ketika Allah takdirkan suami yang zalim, ya angkat kaki dan pergi dari kita. Nah, ketika kita sedang dekat-dekatnya sama Allah, maka sebenarnya Allah ingin selamatkan kita dan ingin memuliakan kita, karena Allah ingin yang terbaik buat kita. Jadi, apapun yang Bunda alami hari ini, selagi Bunda masih berada di jalan yang lurus, Bunda masih rajin ibadahnya, ya Bunda masih melakukan hal yang benar, Bunda masih aktif dalam kebaikan, maka Bunda masih berada dalam naungan Allah. Dan yakinlah Bun, Allah itu akan ganti semua ketidaknyamanan yang Bunda rasakan dengan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin belum pernah Bunda rasakan sebelumnya. Nah, yang perlu Bunda lakukan adalah mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah sambil terus menjaga kedekatan hubungan dengannya. Yang tentunya ya tetap berusaha maksimal secara lahir dan batin ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini, dan semoga bisa memberikan sedikit pencerahan buat sahabat Bunda sekalian. Dan kalau Bunda ingin mendapatkan bimbingan spiritual dari saya secara profesional, silahkan bisa langsung mendaftar melalui Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.